Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari konsep analisis regresi dan UJT. Sebelum masuk ke materi, kita buka kembali rencana perkuliahan kita. Setelah UTS, pertemuan minggu lalu itu harusnya diisi dengan materi ini ya. Ada uji hipotesis, regresi, kemudian praktikum. Minggu ini harusnya masuk ke praktikum, itu sesi ke-17. Namun sesi ke-15 kemarin akan saya isi dengan materi distribusi normal karena kita belum ke sana harusnya yang sebelum UTS. Lalu sesi ke-16 saya ganti dengan pengantar praktek RStudio. Teman-teman sudah mencoba untuk menginstal RStudio. Dan untuk pertemuan 17 sampai dengan 20 ini nanti akan saya masuk ke materi ini, ada analisis regresi dan UJT serta membuat laporan praktikum yang akan digunakan sebagai salah satu penilaian dalam capaian pembelajaran terkait dengan praktikum. Tuh. Jadi dari sesi ke-15 dan 16 ini akan saya masukkan ke sesi 17 sampai dengan sesi ke-20. Oke, kita masuk ke materi. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, analisis regresi itu apa, konsep yang perlu dipelajari dalam regresi itu apa, kemudian UJT 1 sampel, UJT 2 sampel. Untuk UJT 2 sampel ini memang ada dua, dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang sampel saling bebas dan yang sampel berpasangan. Nah, nanti ini bedanya apa, digunakan saat seperti apa akan kita pelajari. Kalau di Microsoft Excel teman-teman sudah menginstal add-ins yang di Excel itu ya, yang analisis toolpath. Kalau teman-teman lihat lagi nanti di menu data analisis di sini, kalau kalian scroll ke bawah itu akan ada menu regression. Nah, ini digunakan saat kita melakukan analisis regresi. Lalu di sini ada t-test. T-test ini adalah UJT. UJT ini di sini ada yang pair. Nah, pair ini yang tadi saya bilang berpasangan. Pair itu kan pasangan. Kemudian di sini untuk t-test yang saling bebas, kan tadi ada yang berpasangan, ada yang saling bebas. Nah, di sini UJT ada yang 2 sampel ya. Yang 2 sampel ini ada yang saling bebas dan berpasangan. Untuk yang berpasangan ini disebut sebagai paired t-test. Lalu yang saling bebas ini dibagi lagi menjadi 2. Jadi 2, yaitu di sini ada t-test 2 sampel. Nah, ini berarti ini semuanya 2 sampel ya. 2 sampel, ini 2 sampel. Yang ini 2 sampel. Ini yang berpasangan, yang pair, dan yang t-test yang ini tesnya ada 1, 2, 3. Yang kedua dan ketiga ini yang 2 sampel yang saling bebas. Nah, yang pertama itu kalau kita mengasumsikan varians dari 2 sampel itu sama. Dan yang kedua kalau variansnya tidak sama. Nah, ini kita bahas nantilah. Yang penting teman-teman, saya pengen kalian paham ini nanti perbedaan antara 2 sampel yang saling bebas dan berpasangan itu digunakan saat apa gitu dulu. Jangan langsung masuk ke equal variance itu apa, equal variance itu apa. Yang penting di sini kita bahas konsepnya dulu di video kali ini. Oke, kemudian saya masuk ke yang pertama dulu, yang analisis regresi. Analisis regresi itu bisa digunakan untuk mengetahui atau harusnya menganalisis ya. Menganalisis signifikansi antar variabel X dengan Y. Nanti kita bahas apa itu variabel X dengan Y. Signifikansi itu apa? Signifikansi itu ngaruh gitu. Signifikan nggak sih
hubungan antara dua variabel. Misalnya kalian mengubah pola makan gitu ya. Pola makan itu disebut sebagai diet. Dari yang tadinya nasi putih, lalu ke nasi merah. Nah, kemudian kalian pengen tahu, signifikan nggak sih berat badan saya setelah saya makan nasi merah dan nggak pernah lagi nasi putih gitu. Oke lah, kita katakan setelah makan nasi merah itu berat badannya itu dari yang 60 menjadi 59. Nah, selisih angka 1 di sini ini kan berkurang 1 kg ya. Ini dalam statistik bisa dikatakan ini signifikan atau enggak gitu. Jadi benar-benar berpengaruh nggak sih? Itulah signifikansi. Kemudian yang kedua bisa untuk digunakan memprediksi berapakah nilai Y jika kita mengetahui nilai variabel X. Oke, ini dua hal yang bisa kita dapatkan dari analisis regresi. Yang pertama, benar-benar berpengaruh nggak variabel X terhadap Y. Kemudian yang kedua, bisa memprediksi berapakah nilai Y jika diketahui suatu variabel X. Nah, lalu konsep variabel X dan Y ini yang perlu kita pelajari. Oke, di sini ada variabel X dan Y. Di sini ada istilah lain juga, variabel X disebut variabel bebas. Bebas tuh lawannya apa? Terikat. Ya, bebas bahasa Inggrisnya apa? Independent. Maka disebut juga sebagai variabel independent. Kalau terikat bahasa Inggrisnya dependent. Nah, dari istilah ini saja kita bisa mengambil definisi yang konsepnya seperti apa gitu ya. X ini bebas, Y itu adalah terikat. Maka Y ini nilainya terikat oleh variabel X. Jadi variabel Y ini nilainya tergantung oleh nilai variabel X. Contohnya apa? Misalnya kerenyahan kentang goreng, French fries itu tergantung sama suhu minyak. Kita kalau goreng French fries itu harusnya minyaknya sangat panas gitu ya. French fries yang frozen, yang beku itu harusnya minyaknya sangat panas. Kalau nggak sangat panas, ntar dia matangnya udah lama dan dia kurang crispy. Oke, di sini kerenyahan ini tergantung sama suhu kan. Ada kerenyahan dan ada suhu. Maka di sini kerenyahan ini disebut sebagai variabel Y dan suhu disebut sebagai variabel X. Contoh lain, misalnya adalah nilai mahasiswa. Tergantung oleh banyak hal, ya. Tergantung oleh misalnya motivasi belajar, terus materi dari dosen ini bisa dipahami atau enggak. Kemudian kondisi keluarga dan sebagainya. Nah, nilai mahasiswa ini tergantung oleh bla bla bla. Maka nilai mahasiswa ini merupakan variabel Y dan motivasi, kemudian materi dan kondisi keluarga ini merupakan variabel X. Kalau variabel X-nya banyak seperti ini, maka kita biasa simbolkan menjadi ini X1, X2, X3 dan seterusnya. Gitu ya. Kalau Y dalam satu kali analisis itu variabel Y-nya hanya berjumlah 1. Kalau X-nya bisa berjumlah lebih dari 1 dalam satu kali analisis gitu ya. Nanti kalau misalnya kita punya dua variabel Y gimana? Tapi X-nya sama. Ya kita lakukan 2 kali analisis regresi. Oke, ini konsep variabel X dengan variabel Y.